Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koimam Bilkis Azuhri dengan 3 digit NIM terakhir 282 ingin mempresentasikan proyek akhir semester 3 mata kuliah Sains Komputasi dengan judul Analis Data Gold Prices menggunakan metode regresi polinomial dan Golden Section. Yang pertama ada latar belakang pemilihan dataset. Dataset Gold Prices ini menyediakan informasi untuk menganalisis fluktuasi harga emas dari waktu ke waktu. Data ini berguna bagi para peneliti, analisis keuangan, investor, dan pengembang model prediksi harga emas untuk memahami pola harga emas, faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, atau membuat model machine learning untuk memprediksi harga di masa depan. Dataset ini dikompilasi dari sumber publik yang melacak harga emas secara global, biasanya diperbarui secara berkala. Harga emas ini sering diukur dalam satuan standar seperti US dollar per troy ounce. Dataset ini meliputi date dan price. Harga emas sering dianggap sebagai indikator ekonomi yang penting karena emas memiliki peran sebagai aset safe haven di masa ketidakpastian ekonomi. Data harga emas digunakan untuk analisis tren historis, pemodelan ekonomi atau keuangan, pembuatan strategi investasi, eksperimen dalam machine learning, dan data science. Dataset ini dapat digunakan dalam berbagai proyek seperti analisis statistik untuk menentukan hubungan antara harga emas dan faktor ekonomi lainnya, prediksi harga emas menggunakan model machine learning, dan pembelajaran tren untuk mengevaluasi dampak peristiwa besar pada harga emas seperti resesi, inflasi, ataupun pandemi. Untuk datasetnya, saya mengambil dari Kaggle. Ini gold prices, historical annual, and monthly gold prices. Dan untuk datanya saya menggunakan yang annual. Terdapat dua variabel, yaitu variabel data dan price, di mana data adalah variabel X-nya dan price ini variabel Y-nya. Dan jumlah dari datanya hanya berjumlah 70 data saja. Kemudian selanjutnya penjelasan data. Dataset gold prices ini berisi data historis harga emas. Dataset ini mencatat pergerakan harga emas dalam satuan tertentu. Harga emas adalah salah satu indikator penting di pasar komoditas global dan sering digunakan untuk analisis investasi, penelitian ekonomi, dan pengembangan model prediktif. Dataset ini terdiri dari dua kolom yang tadi sudah saya sebutkan, ada kolom date atau waktu dan kolom price yang menggunakan US dollar. Dataset ini mencakup data dari tahun 1950 hingga 2019, memberikan tentang waktu yang sangat panjang untuk analisis historis. Terdapat baris data yang mencerminkan pergerakan tahunan harga emas. Pada dataset ini tidak ada variabel eksternal. Dataset hanya mencakup harga emas, tidak mencantumkan faktor eksternal seperti inflasi, pergerakan USD, atau peristiwa politik. Dataset ini mungkin tidak memperhitungkan variasi harga emas di negara atau pasar tertentu. Kemudian ini ada visualisasi data menggunakan program MATLAB untuk membaca data dari sebuah file Excel, kemudian mengambil data X dan Y-nya dan dibuat plotting. Nah, ini adalah plotting harga emas dari tahun 1950 hingga dengan 2019. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi persamaan. Menghitung dataset ini menggunakan metode regresi polinomial derajat 2. Nah, untuk menghitung dataset ini saya menggunakan regresi polinomial dengan derajat 2. Pada dataset ini hanya terdapat satu X dan satu Y, sehingga kita tidak perlu lagi menentukan X yang akan kita gunakan dan juga Y yang akan kita gunakan. Kita menggunakan Excel untuk membantu melakukan perhitungan metode regresi polinomial ini. Setelah dilakukan manualisasi menggunakan Excel, diperoleh hasil seperti berikut. Saya akan menunjukkan Excel-nya langsung. Nah, ini adalah datasetnya. Di sini ada X dan Y. Kemudian ini ada hasil pendataan XY, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan X pangkat 2Y. Ada dengan jumlah 70 data. Nah, di sini perbandingannya sangat besar, sehingga saya membuat standarisasi untuk dataset ini dengan rata-ratanya. Untuk X itu 1984,5 dan untuk Y-nya 412, sekian.
Standar deviasinya 20, untuk X 20,35 sekian dan untuk Y-nya 444, sekian. Dan ini hasil dari standarisasinya menjadi angka yang lebih kecil. Setelah itu kita bisa menjumlahkan. Nah, ini hasil dari jumlahnya untuk X 0, Y-nya juga 0. Kemudian untuk XY 57,61066, untuk X pangkat 2-nya 69, X pangkat 3-nya 0, X pangkat 4-nya 122,39 sekian, dan untuk X pangkat 2 Y-nya 20,56567. Setelah distandarisasi, kita mendapatkan hasil dari jumlah masing-masing data seperti pada tabel 1.3 tadi. Jumlah data ini akan kita gunakan untuk menghitung koefisien regresi untuk B0, B1, dan B2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi untuk regresi polinomial. Untuk menghitung koefisien regresi, kita akan menggunakan eliminasi Gauss untuk menentukan hasil persamaan yang kita dapatkan. Kita akan membuat matriks terlebih dahulu, kemudian mengeliminasinya menggunakan eliminasi Gauss. Nah, di sini saya langsung menggunakan Excel seperti ini. Kita masukkan tadi data-data dari jumlah keseluruhan ini, jumlah data 70, kemudian sigma X-nya 0, sigma Y-nya 0, dan lain-lain ini. Kita masukkan, kita bentuk menjadi matriks. Kemudian didapatkan hasil untuk B0-nya yaitu minus 0,37279, untuk B1-nya 0,834937, dan untuk B2-nya 0,378198. Kemudian kita dapat membentuk persamaan Y sama dengan negatif 0,3728 ditambah 0,83494X ditambah 0,3782X pangkat 2. Nah, di sini kita selanjutnya akan menghitung nilai RMSE atau root mean square error. Sebelumnya di sini saya sudah membuat Y prediksinya dulu. Dapat dilihat di sini untuk Y aktual dan Y prediksinya rentangnya tidak terlalu jauh. Kemudian di sini ada nilai errornya. Kemudian rata-rata dari nilai errornya itu 0. Dan ada deviasi dan deviasi pangkat 2. Nah, di sini kemudian kita hitung menggunakan rumus Excel, didapatkan MSE sama dengan 0,187440533. Kemudian untuk RMSE kita dapatkan 0,43294403 dan rootnya 0,8098423938. Nah, ini seperti yang di Excel tadi. Kemudian kita lanjut untuk menghitung golden section-nya. Sekarang kita akan melakukan manualisasi perhitungan secara digital dengan metode golden section dengan toleransinya 0,001 atau 10 dikali atau 10 pangkat negatif 5. Negatif 3. Dan minimal iterasi hingga 10 iterasi. Untuk persamaannya ada fx sama dengan negatif 0,3728 ditambah dengan 0,834994x ditambah 0,3782x pangkat 2. Interval awal di sini A-nya untuk A negatif 5 dan B sama dengan 3. Kemudian ada syarat untuk golden section ini jika FC lebih kecil dari FD atau bisa dikatakan rumus lainnya Fx1 lebih kecil dari Fx2, maka A sama dengan C. Jadi intervalnya A, D. A-nya tetap, B-nya jadi D. Kemudian jika FC lebih besar dari FD, maka B sama dengan D. Nah, jadi C-nya, A-nya berubah jadi C, B-nya tetap. Nah, kita masuk ke iterasi pertama. Untuk interval negatif 5,3. Rumusnya yaitu C sama dengan B dikurangi B min A per golden ratio sama dengan 3 dikurangi 3 kurang negatif 5 per 1,618 sama dengan 3 dikurangi 8 per 1,618
sama dengan 3 dikurangi 4,9444 dan didapatkan hasil untuk C-nya yaitu negatif 1,9444. Kemudian untuk D-nya, rumusnya A ditambah B kurang A per golden ratio sama dengan negatif 5 ditambah 3 dikurangi min 5 per 1,618 sama dengan negatif 5 ditambah 8 per 1,618 sama dengan negatif 5 ditambah 4,9444 sama dengan negatif 0,0557. Nah, setelah didapatkan hasil untuk C dan D-nya, kita evaluasi fungsi. Kita masukkan ke dalam fungsi persamaan tadi. FC sama dengan negatif 0,3728 ditambah 0,83494 dikali dengan C-nya yaitu negatif 1,9444 ditambah 0,3782 dikali negatif 1,944 pangkat 2. Maka didapatkan hasil untuk FC sama dengan negatif 0,5665. Untuk FD-nya sama dengan negatif 0,3728 ditambah 0,83494 dikali dengan nilai D-nya yaitu negatif 0,0557 ditambah 0,3782 dikali nilai D pangkat 2 yaitu negatif 0,0557 pangkat 2. Maka didapatkan hasil untuk FD-nya sama dengan negatif 0,4181. Nah, setelah didapatkan hasil ini kita bandingkan karena FC lebih kecil dari FD maka interval baru adalah negatif 5, negatif 0,0557. Nah, kita perbarui intervalnya, kita masuk ke iterasi 2. Rumusnya sama, untuk C kita dapatkan hasil negatif 3,115 untuk iterasi kedua dan D-nya kita dapatkan negatif 1,9442. Untuk evaluasi fungsi FC-nya kita dapatkan hasil 0,6908 dan FD-nya kita dapatkan negatif 0,566. Karena FC lebih besar dari FD, maka interval baru adalah negatif 3,1114807, negatif 0,05564. Sekian. Kemudian kita lanjut iterasi 3 dengan interval yang telah diperbarui. Untuk C-nya kita dapatkan hasil negatif 1,9443 dan untuk D-nya kita dapatkan hasil negatif 1,2229. Kita evaluasi fungsi untuk FC kita dapatkan hasil negatif 0,5665 dan untuk FD-nya kita dapatkan negatif 0,8283. Karena FC lebih besar dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,9443, negatif 0,0557. Kita lanjut ke iterasi keempat dengan interval yang sudah diperbarui. Untuk hasil C-nya kita dapatkan negatif 1,2229 dan untuk D-nya kita dapatkan negatif 0,771. Kita evaluasi fungsi FC, kita dapatkan hasilnya negatif 0,8283 dan untuk FD kita dapatkan hasilnya negatif 0,7932. Karena FC lebih kecil dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,9443, negatif 0,7771. Kita lanjut ke iterasi 5, C-nya kita dapatkan negatif 1,4984, dan untuk D-nya kita dapatkan negatif 1,229. Untuk FC kita dapatkan negatif 0,7747 dan FD-nya kita dapatkan negatif 0,8283. Karena FC lebih besar dari FD untuk iterasi kelima ini, maka interval barunya adalah negatif 1,4984 dan negatif 0,7771. Untuk iterasi 6, setelah interval kita perbarui, kita dapatkan hasil C sama dengan negatif 1,2229 dan untuk D kita dapatkan negatif 1,0526. FC-nya kita dapatkan negatif 0,8283 dan FD-nya kita dapatkan negatif 0,8326. Karena FC lebih besar dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,2229 dan negatif 0,7771. Lanjut ke iterasi ke-7, kita dapatkan C sama dengan negatif 1,0526 dan untuk D-nya kita dapatkan negatif 0,9474. Untuk FC kita dapatkan negatif 0,8326 dan FD-nya kita dapatkan negatif 0,8244.
Karena FC lebih kecil dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,2229 dan negatif 0,9474. Lanjut ke iterasi 8, C-nya kita dapatkan negatif 1,1177, D-nya kita dapatkan negatif 1,0526, FC-nya kita dapatkan hasil negatif 0,8335 dan FD-nya kita dapatkan hasil negatif 0,8326. Karena FC lebih kecil dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,229 dan negatif 1,0526. Kita lanjut ke iterasi 9. C-nya kita dapatkan hasil negatif 1,1579 dan D-nya kita dapatkan hasil negatif 1,1177. Kita evaluasi fungsi untuk FC-nya negatif 0,8325 dan untuk FD-nya kita dapatkan negatif 0,8335. Karena FC lebih besar dari FD, maka interval baru adalah negatif 1,1579 dan negatif 1,0526. Lanjut ke iterasi ke-10. Untuk C-nya kita dapatkan negatif 1,1177 dan D-nya kita dapatkan negatif 1,0928. Evaluasi FC-nya kita dapatkan negatif 0,8335 dan FD-nya kita dapatkan negatif 0,8336. Kemudian kita bisa memperbarui lagi intervalnya karena FC lebih besar dari FD, maka interval barunya adalah negatif 1,1177 dan negatif 1,0526. Manualisasi ini akan terus berlanjut hingga menemukan nilai minimumnya, yaitu pada iterasi ke-19 dengan titik minimum berada di X sama dengan negatif 1,103596 dan nilai minimum dari Fx sama dengan negatif 0,833618. Nanti kita akan lanjutkan menggunakan kode MATLAB. Nah, ini adalah kode MATLAB untuk perbandingannya. Berikut adalah kode MATLAB, kode implementasi MATLAB untuk membandingkan hasil dari metode Golden Section dengan F-min-BND. Jadi kita masukkan fungsi yang tadi, kemudian batas intervalnya, toleransi, kemudian kita juga akan membandingkannya dengan F-min-BD. Ketika kode di atas adalah implementasi dari metode Golden Section Search untuk menemukan titik minimum fungsi satu variabel pada interval tertentu dan membandingkannya dengan hasil dari fungsi F-min BND MATLAB. Dengan fungsi Fx sama dengan negatif 0,3728 ditambah 0,834994x ditambah 0,3782x pangkat 2 yang akan dicari nilai minimumnya di dalam interval yang diberikan. Interval pencarian awal A, B sama dengan negatif 5,3 dan rasio emas digunakan untuk menentukan titik pada interval secara optimal. Nilai dari rasio emasnya adalah 1,618 yang merupakan rasio estetika dan toleransi iterasi berhenti ketika panjang interval lebih kecil dari 10 pangkat min 3. Fungsi F-min-BND digunakan untuk mencari minimum Fx di interval yang sama, yaitu interval negatif 5 dan 3. Fungsi ini secara otomatis menggunakan algoritma optimisasi yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil. Ini output dari kode tadi. Untuk metode Golden Section kita dapatkan titik minimum berada di X sama dengan negatif 1,103596 dan nilai minimum dari Fx sama dengan negatif 0,833618, yaitu berada pada jumlah iterasi ke-19. Kemudian untuk F-min-BND-nya titik minimum berada di X sama dengan negatif 1,103834. Nilai minimum dari Fx-nya sama dengan negatif 0,833618. Nah, untuk titik minimumnya di sini kita bisa lihat hanya terdapat sedikit perbedaan dan untuk nilai minimum dari Fx-nya sama antara Golden Section dan F-min-BND. Kode ini menunjukkan bahwa metode Golden Section Search bisa digunakan untuk menemukan titik minimum dengan akurasi tinggi, tetapi fungsi F-min-BND biasanya lebih cepat dan otomatis untuk keperluan praktis karena menggabungkan metode optimasi yang lebih modern. Nah, ini plotting hasilnya, keluarnya seperti ini. Yang untuk titik merah adalah titik evaluasi untuk GSS, yang hijau itu minimum GSS, yang ungu minimum untuk F-min-BND, dan biru ini adalah Fx-nya dari rentang min 5 sampai dengan 3.
Kemudian terakhir yaitu hasil analisis dan kesimpulan. Metode Golden Section Search adalah teknik pencarian numerik yang efisien untuk menemukan titik minimum dari fungsi satu variabel. Metode ini didasarkan pada pembagian interval pencarian menggunakan rasio emas yang memastikan bahwa setiap langkah perbaikan interval akan membawa hasil yang lebih mendekati titik minimum, meskipun tanpa menggunakan turunan dari fungsi tersebut. GSS memberikan hasil yang cukup akurat, tergantung pada toleransi yang ditentukan. Dalam implementasi ini, toleransi yang digunakan adalah 10 pangkat negatif 3, yang memberikan titik minimum yang cukup dekat dengan hasil optimal. GSS cukup efisien dalam hal jumlah perhitungan karena hanya memerlukan evaluasi fungsi pada 2 titik dalam interval setiap iterasi. Metode ini tidak memerlukan turunan atau informasi tambahan lainnya tentang fungsi. fmin-bnd adalah fungsi MATLAB yang mengoptimalkan pencarian minimum menggunakan berbagai algoritma yang lebih canggih. Fungsi ini biasanya lebih cepat dan lebih efisien dalam menemukan minimum dibandingkan GSS dengan konvergensi yang lebih cepat. Meskipun GSS memberikan hasil yang akurat, fmin-bnd dapat menghasilkan hasil yang serupa dalam waktu yang lebih singkat, terutama untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks atau memiliki lebih banyak dimensi. Kemudian saya akan menunjukkan. Nah, ini adalah kode MATLAB-nya. Kita akan coba run. Nah, ini hasil plottingnya sama seperti yang sudah saya masukkan tadi ke dalam laporan. Dan ini untuk outputannya ini sudah sesuai. Untuk titik minimumnya berada di X sama dengan negatif 1,103596. Ini untuk yang GSS-nya, nilai minimum fx-nya negatif 0,833618 dengan jumlah iterasi 19 iterasi. Untuk fmin-bd-nya, titik minimum berada di X negatif 1,103834 dan nilai minimum fx-nya negatif 0,833618 sama dengan nilai minimum fx-nya dari GSS. Nah, saya juga kemarin sudah membuat perhitungan manual menggunakan Excel, di mana di sini ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, kemudian ada nilai FC dan juga FD. Di sini interval pertamanya negatif 5 dan 3, kemudian ini C-nya, D-nya, FC, FD, dan seterusnya, maka dapatkan hasil hingga iterasi ke-19 dengan hasil untuk A-nya negatif 1,10454, untuk B-nya negatif 1,10316, C-nya negatif 1,10404, mohon maaf 10401, kemudian untuk D-nya negatif 1,10369, untuk FC-nya negatif 0,833612, untuk FD-nya negatif 0,833612. Dapat dilihat dari hasilnya ini hanya ada sedikit perbedaan dengan hasil dari MATLAB. Jadi bisa dikatakan bahwa metode Golden Section ini cukup bagus untuk digunakan dalam memprediksi data dan mencari nilai minimum dari data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi proyek akhir semester 3 ini tentang analisis data gold prices menggunakan metode regresi polinomial dan Golden Section. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.